duo jet tempur idaman TNI AU F-15 Eagle II dan Rafale buat Cina takut ganggu Natuna. TNI AU sedang memperkuat jajaran armada perangnya dengan mengincar jet tempur Rafale dan F-15 Eagle II. Untuk F-15 TNI AU bisa mendapatkan secara cepat sebanyak 18 unit dari Amerika Serikat, tapi untuk Rafale Indonesia harus bernegosiasi dulu dengan Prancis. Karena berbeda dengan F-15 yang diperkirakan dibeli sebanyak 18 unit, Rafale akan diakuisisi oleh TNI AU sebanyak 36 unit. Praktis jika terjadi pembelian ini, maka Rafale menobatkan sejarah sebagai jet tempur terbanyak yang dibeli TNI AU dalam satu waktu. Pastinya akan ada offset menarik dari Dassault Aviation selaku pembuat Rafale apabila TNI AU memiliki jet tempur ini. Lantas bagaimana dengan kemampuan duo jet tempur idaman TNI AU tersebut? Dikutip dari Dassault Aviation, Rafale sendiri merupakan saudara tiri dari Eurofighter Typhoon. Awalnya pada tahun 1970, AU Prancis harus mencari pengganti jet tempur si cepat Jaguar yang sudah menua. Kemudian mereka bekerja sama dengan Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan Inggris untuk membuat jet tempur baru yang nantinya melahirkan Eurofighter Typhoon. Namun ukuran pesawat Eurofighter dianggap tak sesuai dengan kebutuhan Prancis yang mana akhirnya Dassault mundur dari kerjasama itu. Mereka kemudian memilih mengembangkan jet tempur sendiri dan lahirlah Rafale A pada 1985 dan berlanjut dengan jenis lainnya sampai seri M hingga saat ini. Satu unit Rafale yang ditaksir mencapai 142,3 juta euro ini memang memberikan kemampuan tak main-main. Rafale sudah mengusung radar RBA-2 AESA buatan Thales. Radar ini selain bisa mengendus lawan dari jarak jauh, ternyata juga mampu membuat sebuah peta lapangan 3 dimensi di hadapan pilot sehingga memudahkannya mengambil keputusan taktis. Kemudian ada sistem perlindungan elektronik Spectra, lansiran Thales, dan ERS untuk melindungi ia dari ancaman musuh dari darat, laut maupun udara. Spectra juga digunakan untuk berkomunikasi antara alutsista lain milik Prancis seperti kapal perang, pusat komando hingga satuan infanteri terkecil pun bisa berbagi data dengan pilot Rafale. Untuk ini persenjataan tak perlu diragukan lagi karena Rafale bisa menggotong hampir semua rudal berstandar NATO. Rudal udara ke udara Rafale bisa dipasangi Magic 2, MISA hingga MBDA Meteor. Kemudian udara ke darat Rafale mampu membawa bom GBU-12 Paveway hingga Scalp EJ. Untuk melibas kapal perang Rafale bisa menembakkan AM-39 Exocet yang tersohor dalam perang Malvinas itu. Sementara itu mengutip dari Lockheed Martin, untuk F-15 Eagle II alias F-15EX tak perlu lagi diragukan kemampuannya. F-15 merupakan jet tempur paling oke dan menjadi dasar pembangunan dari F-22 Raptor. USAF menggunakan F-15 versi pertama pada tahun 1980 untuk menggantikan F-4 Phantom. Baru pada 1989 mereka menyempurnakannya menjadi F-15 Strike Eagle. Karena kemampuannya memang luar biasa, F-15 bakal dipakai Amerika Serikat sampai tahun 2025. USAF juga nampaknya tak mau membiarkan F-15 mati suri, di mana mereka akan membuat F-15EX dan F-15 Stallion Eagle. Paling kentara dari F-15EX mampu melaju 3 kali lebih cepat dari suara, melebihi kecepatan terbang Su-30 Indonesia. F-15 versi terbaru yang akan dibeli TNI AU dilengkapi dengan radar Raytheon AN/APG-63 AESA. Sistem avionik full digital di kokpit juga akan memudahkan pilot menerbangkan F-15. Sebagai jet tempur superioritas udara, F-15 mampu membawa rudal AIM-7 Sparrow, AIM-120 AMRAAM, dan AIM-9 Sidewinder berbagai versi. Juga bom konvensional macam GBU Paveway dan GDAM. F-15 juga dilibatkan dalam berbagai operasi militer di belahan dunia. Salah satu yang menakutkan ialah deretan MiG AU Irak saat USAF melaksanakan operasi Desert Storm, tak berani mengudara bila F-15 berada di langit. MiG takut jadi santapan F-15 karena sudah pasti mereka kalah. Bila mana F-15 dan Rafale jadi beli TNI AU, maka Cina bakal jaiper tak berani mengganggu Natuna. Warga di kota Kuala Tungkal, ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sejak 2 hari terakhir dikagetkan dengan kemunculan pesawat yang terbang rendah di daerah itu. Warga melihat dengan jelas jenis pesawat yang melintas mirip jet tempur, bukan pesawat komersial biasa. Ia mirip jet macam di film-film, terbangnya rendah, suaranya keras menderu-deru dan sudah 2 hari ini sejak Selasa kemarin, ujar Bujang warga kota Kuala Tungkal saat dihubungi liputan6.com pada Rabu. Menurut Bujang, kemunculan pesawat tersebut dalam 2 hari ini bukan sekali 2 kali saja. Ia bahkan sudah melihat sampai 3 kali pesawat melintas.
tidak tahu ada apa. Terbangnya rendah menyisir di atas laut, jelas terlihat, kata Bujang. Ani, salah seorang warga lainnya, mengatakan selama ia tinggal di Tungkal, ia belum pernah melihat pesawat layaknya jet melintas di daerah itu. Paling-paling helikopter atau pesawat biasa, terbangnya juga tinggi, ucap dia. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang di Jambi terkait pesawat yang mondar-mandir di Kula Tungkal itu. Kabupaten Tanjabar merupakan wilayah di pesisir timur Jambi yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Sebelumnya, Komandan Pangkalan Udara Roismin Nurjadin, Pekanbaru Riau, Marsma Henry Alfiandri, mengatakan seluruh pesawat tempur yang ada di Lanut RSN disiagakan menyikapi gesekan di Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Henry, pihaknya 100% siap mengawal kedaulatan NKRI apabila Tiongkok benar-benar mengerahkan pesawat tempur. Kita pasti mendapatkan perintah ke sana untuk mengamankan dan siaga 100%, ujar Henry di Pekanbaru pada Selasa. Henry menyatakan semua pesawat di Lanut Roismin, baik Hawk ataupun F-16, mampu mencapai kawasan perbatasan laut di Natuna. Lanut Roismin mempunyai 3 skuadron udara, satu diantaranya skuadron teknik dengan kekuatan pesawat Hawk dan F-16. Pihaknya juga tengah memetakan kawasan dengan mengawasi kawasan perbatasan secara rutin. Pesawat, ujar Henry, sudah mondar-mandir hingga ke perbatasan Selat Malaka. Sejumlah pesawat pengebom canggih TNI AU dikerahkan. Pesawat tempur itu menghujani ratusan bom di sepanjang pantai Pandanwangi dalam rangka merebut wilayah pangkalan yang dikuasai musuh. Operasi serangan udara strategis diawali dengan serangan udara. 2 pesawat pengebom Super Tucano IMB-314 yang melakukan serangan pengeboman di area musuh yang menguasai pantai Pandanwangi Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Penyerangan berikut dilanjutkan serbuan 4 jet tempur, pesawat F-16 Fighting Falcon dan Sukhoi, pesawat T-50I Golden Eagle, pesawat Hawk 100 dan 200. Secara simultan, penyerangan peluncuran bom bertubi-tubi di daerah musuh. Selain didukung, sejumlah pesawat tempur TNI AU juga melakukan serangan darat dengan diperkuat 1 tim penyerang menggunakan senjata Chiron dan 2 Oerlikon melakukan penembakan darat ke udara. Setelah itu disusul aksi tembak sejumlah sniper dari pasukan elit TNI AU spesialis penembak dengan sasaran penghancuran kendaraan tempur. Perebutan pangkalan pantai Pandanwangi didukung 1.500 pasukan TNI AU dari penerjun intai dan penerjun tempur, serta pengarahan 4 helikopter dan beragam alutsista lainnya. Pertempuran ini merupakan puncak latihan tempur TNI AU Angkasa Yuda 2021 yang dihadiri Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Tujuan dari latihan Angkasa Yuda ini untuk menguji doktrin TNI AU dan sejauh mana doktrin itu dilaksanakan, ujar Fajar pada Rabu. Jenderal Bintang 4 ini melanjutkan Kodiklat TNI AU juga sudah menyampaikan sejumlah evaluasi dalam latihan tempur tersebut. Kodiklat TNI AU juga sudah menyampaikan ada beberapa hal yang perlu kita revisi. Hal ini terkait dinamika lingkungan strategis dan kemajuan teknologi. Kita harus mengevaluasi doktrin. Disinilah tugas TNI AU untuk melaksanakan latihan dan melihat kesiapan semua kesatuan, pungkasnya. Perdebatan terkait keinginan Indonesia memiliki jet tempur Su-35 buatan Rusia ini terus berlanjut. Justru saat ini muncul isu Rusia dipersilakan turut menjaga Natuna. Jika berkeinginan melanjutkan pembelian jet tempur Su-35, maka antara Indonesia dan Rusia harus melibatkan skema imbal dagang.